jangan salah bahwa sekolah itu tidak mengharuskan kok membeli itu. Jadi cuma menyediakan monggo yang mau membeli di sekolah, nggak beli nggak apa-apa, di luar juga nggak apa-apa. Karena memfasilitasi orang tua yang sibuk. Kalau Pak, satuan pendidikan di Kota Yogyakarta menamakan saja belum pas Pak ya berarti ya. Artinya mereka kenapa kemudian menjadi hangat? Apakah penamaannya kemudian mereka tidak sumbangan tapi kemudian pungutan? Kenapa menjadi bermasalah itu? Artinya ada muncul di permukaan. Apakah hanya sekadar menama itu saja Pak? Enggak, muncul di permukaan. Muncul di permukaan dengan nama pungutan? Iya. Mungkin kesalahan ini ya Pak ya, mungkin kesalahan pemahaman. Jadi ketidakpahaman ketika memang dari komite, nah itu yang mungkin yang perlu diluruskan ketika kita mensosialisasikan ya, kami dari Dewan Pendidikan mensosialisasikan istilah itu kan juga jadi masalah ya. Ketika ini sumbangan bunyinya di Permen, tapi ketika yang menerjemahkan orang tua di sekolah bahwa ternyata di sekolah ada pungutan, itu kan sudah hal yang berbeda. Jadi pemahaman sumbangan, pungutan, iuran itu mesti harus harus ditekankan perbedaan-perbedaan itu. Berarti ini muncul karena pemahaman saja, jadi pemahaman yang tidak belum dipahami secara menyeluruh. Istilah sumbangan pungutan. Jadi artinya kan Bu, artinya Pak D, istilahnya kalau ini kan sebenarnya tidak ada masalah janjane itu. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi pemahaman yang kemudian keliru aja yang sehingga ketika diproses saya kira mandek ya Pak, umpamanya ada mungkin orang tua atau kelompok orang tua yang kemudian mau memproses ke lebih lanjut gitu ya Bu. Iya, kalau tidak terjadi polemik nggak ada masalah. Tapi kalau terjadi polemik ya jadi masalah ya. Jadi kasihan sekolah itu, gitu. Jadi seperti hanya sekarang seragam sekolah. Seragam sekolah itu sekolah nggak boleh memungut biaya untuk seragam sekolah. Makanya sekarang sekolah negeri di Kota Yogyakarta nggak boleh menangani apapun bentuknya, koperasi atau orang tua atau menangani. Tapi kalau mungkin ya itu tadi ya yang pemahaman yang salah ya ketika saya juga pernah jadi orang tua ya. Artinya begini, dari beberapa orang tua, kebanyakan orang tua ketika sekolah memang mengadakan pengadaan seragam, kan seragam itu bukan hanya putih biru kalau SMP ya, atau SD putih merah, ada seragam batik dan seragam olahraga, itu kan pasti yang mengadakan sekolah. Ya kalau pramuka putih biru atau putih merah itu kan ada ya dijual di pasaran ya. Tapi kalau untuk seragam tertentu, batik khasnya sekolah, jadi terus olahraga itu kan memang harus diadakan di sekolah. Dan jangan salah bahwa sekolah itu tidak mengharuskan kok membeli itu. Jadi cuma menyediakan monggo yang mau membeli di sekolah, nggak beli nggak apa-apa, di luar juga nggak apa-apa. Karena memfasilitasi orang tua yang sibuk. Kadang-kadang orang tua itu sudah ada satu paket nih di sekolah, nggak usah lari kemana-mana, itu kan memudahkan. Apalagi orang tua bekerja kan begitu ya, harus cari kalau putih biru nggak ada umpamanya, atau topi bed nggak ada di sini, harus cari keluar, itu kan waktu juga. Belum kalau euforianya mau masuk sekolah itu kan semua toko penuh ya, antri, nanti ukurannya nggak ada. Nah ini kan gini Bu, semangatnya bagus, faktanya bagus itu ya, artinya untuk memfasilitasi agar mereka lebih mudah, karena kalau mencari di luar mungkin juga nggak dapat gitu ya. Nah kalau kemudian terjadi polemik seperti ini, kalau menurut Bu Lucy, menurut Pak Mono ini sebenarnya problematikanya apa? Apakah mereka ada tendensi tertentu, muatan politis atau apa, ingin menjatuhkan seseorang atau ingin menjatuhkan sekolah tertentu atau apa? Kenapa? Ini tujuan baik, niat baik, kemudian memang faktanya baik, hanya memfasilitasi kok kemudian muncul istilahnya dinamika di lapangan. Gimana ya menurut begini? Karena saya pernah ada masalah. Jadi saya dulu
ketua komite SMP depan itu lama, jadi lama 15 tahun. Ya itu pernah muncul bahwa kami sebelum ada Permendikbud itu mengadakan seragam. Nah seragam itu yang menyeragamkan koperasi sekolah. Dan itu muncul permukaan ada aduan bahwa orang tua itu ditekan untuk membeli di sekolah itu. Itu sampai di media, sampai di kotoran, sampai di DPR. Itu jadinya begini, akhirnya kami selaku ketua komite waktu itu kita lepas saja. Biar anak-anak itu seragam putih, biru, enggak seragam, ada yang biru ya agak muda, ada yang tua, ya udah, memang begitu. Gitu. Jadi sebaiknya kalau kami itu lebih baik sekolah tidak mengadakan seragam itu. Kalau misalnya ada seragam sekolah itu, jangan sekolah, pasti itu akan menjadi ramai. Dan sekarang nggak terjadi. Alhamdulillah teman-teman di LOD, teman-teman di Korpi itu nggak ada aduan sampai dengan Dewan Pendidikan sampai saat ini. Belum, insya Allah belum. Insya Allah enggak, sampai dengan sekarang kan belum, enggak ada. Kalau dulu sudah ada pengaduan itu. Ini jadi sekarang ini yang kita bincangkan ini hanya berkait tentang apa ya, bukan masalah pengaduan pengaduan tentang pengadaan seragam ya Pak ya. Jadi belum ada masalah ya untuk alhamdulillah seragam. Mudah-mudahan kita ikuti di media cetak, media online maupun langsung pada Dewan Pendidikan. Alhamdulillah sekarang tidak ada. Kalau dulu banyak. Jadi LOD sudah memberikan warning, hati-hati, Dewan Pendidikan. Forpi itu forum pemantau independen dibentuk oleh kota maupun kabupaten. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ini berlaku baik. Ya. Semuanya. Kemungkinan bisa nggak ya Pak dikomunikasikan karena kan ini ada dua hal yang berbeda tadi. Ada orang tua yang mau nggak sih ini kembali ke seragam ya? Mau nggak sih disediakan di sekolah? Kan ada sebagian orang tua ya, sebagian besar orang tua yang ini kan mungkin suatu saat harus diberikan solusi ya supaya tidak ada melapor itu tentang seragam itu nanti solusinya bagaimana kan harus ketemu karena setiap tahun pasti terjadi ketidakpahaman ketidakpahaman atau mungkin sekolah yang memberikan informasinya kurang jelas gitu ya jadi ditangkapnya tadi beda ya, beda-beda. Kalau menurut saya solusinya begini, yang tidak menyalahi Permendikbud 75, tidak menjadi beban sekolah, tidak menjadi orang tua. Sekarang gini, misalnya seragam sekolah kan tidak ada dijual di pasaran ya. Nah sekarang salah satu orang tua aja yang menghimpun barang itu ya, jadinya di luar sekolah, jadi bukan tanggung jawab sekolah dan tapi itu dibukukan secara akuntabel bahwa si ASKI dan jangan memaksa misalnya tahun ini tidak bisa misalnya kan repot ya habis COVID itu banyak usaha-usaha daya belinya rendah, usaha-usaha banyak ini baru mau bangkit lagi. Ini tidak ada uang, jangan dipaksa untuk seragam. Ya sudah, anak itu ya seragam dulu 1, 2, 3 bulan, baru punya uang dia beli seragam. Jadi tidak paksa. Jadi tapi kalau Pak, umpamanya diinisiasi oleh seorang, kemudian itu dipilih oleh mungkin sebagian besar sebenarnya, tapi ada oknum yang walaupun sudah dipilih oleh sebagian besar, banyak dari 100 orang itu yang memilih, si A aja ini yang menghimpun, yang kemudian mengkoordinir 75% lah, ada mungkin 25% yang kemudian tidak sepakat. Ya udah, yang tidak sepakat tidak apa-apa. Jadi polemik juga apa artinya? Kalau saya sih Pak mungkin setujunya seperti ini, mencontoh dulu anak-anak saya kebetulan sekolah di SD-nya SD swasta yang bekerja sama dengan salah satu toko baju ya. Jadi ketika mau beli baju seragam meskipun ini swasta nggak pernah ada yang ribut ya Pak, tapi ini mungkin bisa dicontoh untuk sekolah negeri bekerja sama dengan toko baju mana lah gitu loh, bikin MOU, nah pengadaannya ada di sana gitu. Jadi bukan yang sekolah yang mengadakan, tapi ada silahkan membeli di toko A gitu. Yang nyuruh gitu?
ya ini solusi. Enggak, maksudnya yang menyuruh silahkan beli di toko A itu siapa? Ya tetap dari sekolah ya. Dari sekolah ya, nanti sekolah kembali lagi disalahkan. Enggak, masalahnya sekolah kan tidak mengadakan. Sekolah kan mengadakan. Tapi boleh beli, boleh enggak. Boleh beli. Tapi ini kan pengadaan untuk baju seragam. Iya. Apa namanya, olahraga tadi ya, batik atau olahraga itu. Iya. Ya mungkin perlu duduk bersama menyepakati. Yang kalau saya kadang-kadang begini Pak, mungkin solusi-solusi yang ditawarkan oleh Bu Lucy, oleh Pak Mono, kemudian yang paparan yang disampaikan oleh panjenengan berdua tadi itu sebenarnya luar biasa, ya bisa diadop gitu. Tapi kan kemudian saya merasa kadang-kala itu ada apapun yang dilakukan pokoknya keliru gitu loh. Ada oknum yang ada. Nah ini kan yang menjadi biang kerok sebenarnya. Betul. Sebenarnya sudah ada solusi-solusi yang sudah bagus. Iya, tapi ternyata ada kembali lagi ke niat kan dari karakter dan niat. Karakter orang itu ya sudah. Nanti itu mungkin menjadi catatan yang orang itu baik di SD, SMP, mungkin nanti di SMA orang itu. Itu memang selalu mencari ya kalau gitu. Mencari-cari toh. Dan ada itu. Ada. Waktu saya di komite 1 SMP negeri ada. Iya. Ya orangnya itu aja. Oh gitu. Baik sahabat pendidikan, inilah obrolan pendidikan di kesempatan kali ini dan tentunya masih ada sekian menit Pak, mungkin 3 menit begitu closing statement kaitannya dengan Permendikbud 75 2016 dan SE Kadistikpora Kota Yogyakarta. Apa yang mau disampaikan Pak Mono terlebih dahulu? Baik, saya sampaikan kepada bapak-bapak kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah baik SD maupun SMP di Kota Yogyakarta, laksanakan Permendikbud 75 tahun 2016 itu dengan sebaik-baiknya. Dan begitu juga surat edaran Dikpora yang baru saja beberapa hari yang lalu disampaikan kepada bapak ibu sekalian. Nah, kalau ada yang belum tahu, yang belum paham, bisa nanti koordinasi dengan Dewan Pendidikan. Karena apa? Di pasal 9 itu komite bisa berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Dewan Pendidikan. Kira-kira itu saja. Dan untuk masyarakat, khususnya di Yogyakarta, kalau ada permasalahan tentang pelayanan pendidikan di semua sekolah yang ada di tingkat SD maupun SMP, silakan untuk berkonsultasi atau menyampaikan permasalahan kepada Dewan Pendidikan. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, Bu Lucy monggo. Ya, mungkin sama dengan Pak Mono, tapi saya agak menggarisbawahi sedikit ya bahwa ketika memutuskan bersekolah di suatu sekolah ya atau lembaga pendidikan, ada aturan-aturan yang kurang jelas, yang tidak sesuai, umpamanya monggo komunikasikan dengan pihak sekolah, ditanyakan baik-baik, jangan keluar dulu karena kan sudah memutuskan menjadi anggota keluarga di sana, dibicarakan baik-baik gitu. Kalau memang belum ada solusinya, itu baru bisa keluar ke Dewan Pendidikan. Memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada itu baik, tapi sebaik-baiknya itu menyelesaikan di rumah sendiri. Baik sahabat Open, itulah perbincangan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat betul dan tentunya masyarakat semakin bijak untuk mencermati dari tata tertib aturan yang dikeluarkan baik itu oleh Dikpora maupun juga oleh satuan pendidikan atau sekolah. Kita berpisah, sampai berjumpa kembali di kesempatan. Matur nuwun.